ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Sehat, sehat Bu. Sehat ya. Oke, nah alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini sejuk nih ya. Nyaman. Dan nyaman? Nyaman lagi sedikit ya. Iya, ada AC-nya kan? Iya, ini namanya sering banget. Oh, suka tuh berbang WK ya. Nggak masalah. Nanti kalau semisal nggak ada sesi counseling, kita buat sesi bimbingan. Bisa kawan-kawan mau bahas isu yang lagi trending nih. Nah, nanti kita buat bimbingan kelompok gitu ya. Iya, Bu. Kayaknya suka kali nih yang sebelah kanan ibu nih. Iya, Bu. Ya nasi kembar. Kami aja dah pakai di papan. Iya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang udah berhadir pada hari ini. Nah, kebetulan di sini Ibu udah pada kenal nih teman-teman. Saya nggak kenal. Belum kenal sama Ibu? Belum. Oke, nanti kita kenalan ya. Ini Ibu sebut nama kalian dulu. Yang ini Alifa, benar ya? Siapa enggak namanya? Alifa, Bu. Ibu dicatat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nono ya. Tidak patut dicontoh ya. Yang ini Lutfia, benar? Siapa juga? Sabira. Itu nama panggilannya ya Allah, ibu orang ini. Ibunya diajak bercanda. Ya nggak serius sekali, Bu. Ya. Nggak jajak kawan. Kalau yang sana mau ajak bercanda ibu juga? Enggak, Bu. Saya jujur dan serius, Bu. Yang ini namanya Pak Wanti, benar? Bukan, Ibu, itu nama panjangnya, Ibu, nama belakang. Nama saya kan panggilannya di depan. Tadi sampai di belakang. Siapa nama depannya? Mutira. Iya. Ibu ingat, kalau yang ini Fani, benar? Bisa, Bu. Iya, ya Allah. Bisa itu nama depannya, kan nama panggilannya loh. Ya, Bu. Oke, jadi sekarang kita mulai fokus lagi ya. Udah cukup nih Lutfia nih, berulang kali Lutfia nih ya. Enggak, Bu. Oke ya. Ibu ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang udah berhadir dalam ruangan hari ini. Ibu ucapkan juga terima kasih atas kepercayaan dan keberanian dari kawan-kawan udah hadir dalam sesi ruang hari ini. Kalau dibilang berani mah berani banget. Contoh nih berdua ya. Berani banget. Oke, Ibu tadi kan belum kenal sama Ibu. Nah, belum perkenalkan nama Ibu Mukti Rahma. Udah kenal? Nah, Nama dong. apa lagi? Bu, lulusan di mana? Ya, itu saya tanya, Bu. Itu apa satu Ibu ibu? bedain sama si Om. Ya, Bu. Om dia Bu, Om. CEO. CEO. Oke, Ibu lulusan S1 Win Arani. Lulusan BK ya. S2-nya? S2-nya dalam perjalanan sini ya. Doakan aja cepat lulus ya. Oke, nah habis itu kan Ibu di sini akan jadi berperan sebagai pemandu dalam sesi konseling kita pada hari ini. Nah, dan hari ini kita akan menjalani konseling kelompok secara bersama-sama nih. Oke, kenapa Ibu bilang ini konseling kelompok? Ada yang tahu? Karena dilaksanakan Secara berkelompok, dan masalah yang akan kita bahas itu adalah satu permasalahan yang sama gitu dalam golongan yang sama. Nah, Ibu kan udah kemarin udah bagikan APD. Nah, di situ terungkap permasalahan yang sama dari kalian. Makanya Ibu kumpulkan kalian bertempat dalam satu kelompok gitu. Nah, Ibu buatlah konseling kelompok pada hari ini. Oke. Sebelum kita mulai sesi kelompok kita pada hari ini, coba baca doa dulu terlebih dahulu. Pak pimpin sekolah. Lutfia, Bu. Boleh, Lutfia. Ini Bu yang bercanda aja, bisa bercanda. Nggak apa-apa, Ibu pengennya Lutfia aja, cepat. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai video kita pada hari ini, apa baik kita terlebih dahulu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Udah cocok. Terima kasih ya Lutfia ya. Oke, nah jadi teman-teman di sini sebelum kita mulai Ibu ingin
nanti kalian nggak akan ibu jas gitu ya. Oke, nggak akan ibu hakimi apapun yang kalian ceritakan. Gitu. Ibu dan teman-teman di kelompok ini akan menjaga kerahasiaan kalian dengan sepenuh hati. Gitu. Ibu harapkan teman-teman juga dapat menjaga kerahasiaan antar sesama. Jangan dibawa hal yang kita bicarakan dalam kelompok ini yang bersifat rahasia ke luar kelompok ya. Oke. Nah, waktu yang kita laksanakan pada sesi ini itu lebih kurang ada 30 menit. Nah, gimana? Setuju? Setuju ya. Nah, jadi sekarang tujuan kita hari ini kan bersama-sama berbagi dan mengeksplorasi pengalaman yang mungkin sering kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kan? Yaitu gimana sih rasanya ketika kita merasa tertekan nih untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Kayak kalau semisal teman-teman kita ngelakuin apa, kita harus nggak ngelakuin kayak gitu? Tergantung kita kalau kita suka. Tapi kan yang ibu temukan di dalam DCM kawan-kawan kemarin kan munculnya rasa kayak nggak enak kalau nolak teman, gitu kan? Nah, bagaimana kita bisa mengelola perasaan itu dengan cara yang lebih sehat dan lebih sesuai dengan nilai yang kita miliki sendiri gitu. Misal kawan-kawan nggak suka bolos kan nggak baik ya. Teman-teman kawan-kawan suka bolos. Kalau bolos nanti nggak dikawanin lagi. Kayak mana cara sehat buat nolak dia gitu kan? Biar walaupun kita nggak ikut dia bolos, tapi kita tetap berteman. Ya. Nah, ibu harap nanti kawan-kawan di sini pun udah bisa menolak, bisa mengajak kawan-kawan yang lain yang sedang bolos itu supaya nggak bolos lagi, ya. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, ibu ingin bilang lagi ada 4 kesepakatan penting yang ingin ibu sampaikan. Yang pertama di sini kita punya asas kerahasiaan. Nah, seperti yang awal ibu bilang tadi, semua yang disampaikan di sini dilarang untuk disebarluaskan di dalam kelompok. Ya. Nah, habis itu kita harus saling menghargai sesama pendapat teman yang lain. Jangan langsung potong pembicaraan orang gitu. Tapi izin dulu gitu. Izin tapi gimana dari pendapat teman tadi gitu ya. Habis itu kesempatan berbicara yang seimbang. Kawan-kawan semua punya kesempatan berbicara yang sama gitu. Enggak hanya misal Lupi aja yang ngomong, Alfa aja yang ngomong, enggak. Kira sama kami juga punya hak yang sama untuk berbicara dalam kelompok ini ya. Nah, gimana? Udah paham? Sudah Bu, sepakat ya sama yang ibu bilang tadi ya? Sepakat. Keren kali ya Liva ya. Nah, terima kasih semuanya ya. Ibu merasa kita sudah punya fondasi yang sama nih untuk melanjutkan ke jenjang pembahasan kita pada hari ini. Nah, ibu lihat nih kan udah mulai lesu nih kan. Nah, ibu pengen yang rentang buat teman-teman. Tapi dulu terasa deg-degan nggak? Iya nih. Oke, ibu pengen buat permainan. Nama permainannya kotak perasaan. Oke, nggak ada kotaknya, tapi namanya ya. Ibu akan menyebutkan suatu situasi singkat gitu. Teman-teman nanti tugasnya menyebutkan satu kata yang paling menggambarkan perasaan kalian jika menghadapi situasi itu. Lalu tambahkan satu kalimat singkat alasannya. Tidak ada jawaban benar yang salah ya. Yang penting jujur. Siap? Siap Ibu. Oke, situasinya gini. Semisal teman-teman deket, kalian tuh ngajak untuk membolos setelah jam pelajaran kedua, kan? Padahal hari ini ada materi penting gitu. Semua orang tampak antusias gitu buat ikut dia bolos. Satu kata dan perasaan kalian gimana? Dari Lutfi. Saya juga, saya bimbang gitu. Antara memilih tetap ikut pelajaran atau bolos ikut kawan. Karena saya juga nggak mau ketinggalan pelajaran Bu, tapi juga nggak mau ditinggal sama kawan-kawan Bu. Mana kawan-kawan kurasa nggak? Kalau dari Alifah, tertekan Bu. Tertekan karena rasanya kalau saya nggak ikut itu saya bakal jadi orang yang paling gak asik dan orang nakal. Ampun ya. Kalau dari
bagi Mutira? Merasa takut Bu, kayak takut kalau misalnya kita nggak mau gitu kan, takut dikucilkan gitu sama mereka. Oh gitu. Ya. Kalau dari Fani gimana? Marah Bu, marah sama diri sendiri. Kenapa? Karena saya tahu Bu, saya pasti ujung-ujungnya ikut meskipun sebenarnya saya nggak mau Bu. Oh iya. Oke. Nah, 4 kata yang luar biasa ya dari teman-teman. Ada bimbang, tertekan, takut, dan marah pada diri sendiri ya. Nah, Ibu ingin kalian tahu perasaan-perasaan itu sangat nyata gitu dan sangat manusiawi. Saat kita nggak pengen, tapi kalau nggak ikut kayak asik, dianggap asing, kecewa sama diri sendiri gitu ya. Nah, Ibu ingin kalian tahu bahwa perasaan-perasaan itu emang manusiawi dan yang lebih penting dari itu kalian semua ngerasain langsung gitu kan, bukan hanya satu tapi keempat-empat dari kalian ngerasain gitu. Ini bukan kelemahan, ini tanda bahwa kalian punya kepedulian yang dalam, yang baik untuk diri kalian sendiri gitu. Nah, dan itulah kali ini akan kita pelajari bersama bagaimana cara mengelola perasaan itu dengan cara yang lebih baik. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan perkenalan singkat. Silakan masing-masing sebutkan nama kalian. Ibu kan tadi cuma sekilas tahu ya nama pendeknya. Kira ya Ibu tahu nama panjangnya tadi, kan? Nah, sekarang kalian sebutkan nama, sebutkan satu harapan yang ingin kalian dapatkan dalam sesi hari ini. Dimulai dari ya. Halo teman-teman, kan nama saya Jessica. Jadi harapan saya Dari mana? Ulang. Kalau dia bilang halo teman-teman, jawabnya halo gitu. Coba. Dari semana? halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nih, nama saya Sofia. Jangan ya seperti yang tadi Ibu bilang, teman-teman boleh panggil saya Sofia. Kau mau panggil Sofia atau mau panggil Sofia? Boleh. Kira Kok Vira takutnya nanti nggak jawab. Karena belum ada yang panggil. Ngamuk nanti. Nanti dah ngamuk nanti nggak dijawab. Harapan dia gimana? Harapan saya Bu, saya bisa belajar cara untuk bilang tidak tanpa harus takut kehilangan kawan. Oke, di samping dia siapa namanya? Tapi udah tahu nama saya Bu. Coba ulang. Allah. Harapannya belum tahu, namanya udah tahu harapannya belum. Baik semua, perkenalkan ya. Nggak ada halonya. Halo guys. Halo. Tadi tahu. Dia nggak jawab Bu. Ayo sekali lagi. Fani, Halo jawab. teman-teman semua. Halo. Perkenalkan, nama saya itu juga Patwati. Panggil, tahu kan kalian? Mut. Suka kurang juga Mana gue? Harapan Mira gimana? Harapan saya itu saya berharap bisa lebih percaya sama pilihan saya sendiri dan nggak harus selalu nunggu persetujuan dari orang lain. Jadi saya itu harus percaya sama pilihan saya sendiri, bukan sama percaya sama teman orang lain. Bukan sama teman gitu ya. Iya, dan itu. Coba. Hello. Ini kami jawabnya apa nih? Hai, hai. Teman, dia bilang gitu. Halo. Jawabnya. Hai. Oke, teman-teman perkenalkan nama saya Alifa Marwa. Kalian bisa panggil Alifa. Nah, sini Bu, harapan saya Bu, saya ingin tahu kenapa Bu saya tuh selalu merasa harus sama dengan teman-teman. Padahal kan dalam hati saya tuh sering nggak setuju. Kenapa saya selalu sama mereka, harus sama dengan mereka ya saya. Oke, ya nanti kita bahas sama-sama nih. Karena perasaan Alifa ini kita bahas nanti ya. Nah, di samping Alifa, coba Fani. halo. Hai. Perkenalkan nama saya Raisa Akan Zabida, bisa dipanggil. Saya mau bisa berhenti menyesal setelah mengikuti hal-hal yang sebenarnya yang saya nggak inginkan Bu. Oke, ya. Bagus ya semuanya ya. Terima kasih semuanya dari Tia, Pak Twanti, Coba Ibu deh. Oke, siapa juga Mbak Ira? Ya. Ira, Anifa, Fani gitu ya. Ibu menangkap bahwa sebuah benang merah yang sangat kuat dari kalian, ada harapan-harapan dari kalian itu, ada keinginan yang mendalam untuk bisa menjadi diri kalian sendiri tanpa harus ngikutin kawan, berani untuk mengambil keputusan gitu ya. Harapan itu sangat bermakna dan itulah yang
kita jelajahi bersama hari ini. Nah, sekarang Ibu ingin kita mulai masuk sedikit lebih dalam ya. Dalam situasi yang tadi kita bayangkan bersama, pernahkah situasi seperti itu benar-benar terjadi dalam kehidupan teman-teman? Tidak harus persis sama, tapi situasi di mana kalian merasakan tertekan oleh teman-teman untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kalian inginkan atau bertentangan dengan nilai kalian sendiri. Nggak apa-apa Bani, rasa ragu itu sangat wajar kan. Di sini tidak ada yang bakal hakimin nih. Kamu bisa cerita sebatas yang kamu nyaman aja. Jadi sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu teman-teman saya ngajak nih, saya ikut pergi ke suatu tempat yang sebenarnya saya nggak mau. Nah, tapi karena semua orang pergi dan mereka bilang, ih kamu kurang asik deh, karena saya ikut juga. Dan sesudahnya saya merasa bersalah Bu dan nyesel banget. Oke, jadi kamu melakukan sesuatu yang bertolakan dengan diri kamu sendiri gitu ya. Nah, karena kamu takut dianggap berbeda dari circle bisa kita bilang ya. Oke, dan setelah itu yang tersisa justru penyesalan. Kalau boleh saya tanya saat itu kira-kira apa yang paling kamu takutkan ketika menolak? Takutnya dia ketahuan gitu. Takut mereka nggak ngajak saya lagi ke tempatnya. Gitu ya. Kalau dari teman-teman ada yang ingin berbicara? Saya ngerasain hal yang sama persis kayak Fadil juga. Saya sering banget akhirnya itu yang nggak saya mau. Jadi saya tuh cuman biar tak dibilang nggak kompak, makanya saya ikut-ikutan orang itu. Oh gitu. Oke, Alifa, terima kasih ya sudah berani berbagi juga nih ya. Saya melihat ada kesamaan pengalaman yang sangat nyata di antara kalian ini ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin tanya apakah ada di antara kalian yang pernah mencoba menolak tekanan itu? Bagaimana hasilnya itu? Sabu ya. Benar sekali. Tapi teman-temannya jadi healing gitu. Saya beberapa hari jadi sejak itu saya nggak pernah berani lagi buat menolak. Itu pasti terasa sangat menyakitkan gitu ya, karena ditolak sama teman-teman. Tapi sudah berani mengambil sikap itu, justru mendapatkan respon yang berbeda gitu ya, respon yang wajar sekali sih kalau pengalaman itu membuatmu lebih berhati-hati pasti setelahnya ya. Terima kasih sudah mau menceritakannya. Saya malah belum pernah menolak hal itu. Jadi saya selalu ikut duluan gitu. Nge-hype dia Bu. Dia lagi nge-fly ya. Kalau orang ngomongnya aku agak lain kalau. Jadi kayaknya Pak Wanti kepikiran mana nih, dia Iya, belum Bu. bisa menolak, tapi dia udah berani ambil tindakan, walaupun memang sikap kawannya jadi dingin gitu. Makanya nada Mukira kayaknya dulu kayak mana nih, belum pernah aku nolak gitu ya. Iya Bu, jadi lengket Bu. Nah, itu merupakan sebuah pengalaman juga valid gitu dirasakan sama Mukira sendiri gitu kan. Kadang tekanan itu datang begitu cepat saat kita tidak punya waktu untuk berhenti dan berpikir, dan justru itu yang akan kita pelajari hari ini gitu. Gimana memberikan diri kita sendiri ruang untuk berpikir sebelum kita bereaksi, nggak langsung ikutlah gitu ya. Sekarang kita masuk ke inti dari sesi ini gitu. Saya ingin kita eksplorasi lebih dalam dari hal yang teman-teman ceritakan tadi. Ketika tekanan dari teman itu datang, apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran kalian pada saat itu? Bukan yang kalian katakan kepada teman-teman nih, tapi yang kalian rasakan pada saat itu. Gimana? Siapa yang mau jawab nih? Kayak mana posisi kalian pas saat itu? Bukan hal yang kalian lontarkan pada kawan-kawan. Alifa apa yang Alifa rasakan? Kira-kira bukan biasanya kalau saya nggak ikut, mereka pasti nggak suka sama saya dan saya bakal kesedihan. Karena itulah Alifa mau ikut gitu ya. Kalau dari yang lain, semisal Mukira gimana perasaan? Kalau saya mikir semua orang ikut, masa saya sendiri enggak Bu, nanti dibilang kok bisa saya sendiri ikut,
kalau dibilang lagi masa aku nggak ikut anu lagi semua lagi masa aku ikut. Oh, kalau ya emang muncul gitu perasaan gitu kan. Kalau dari Fani gimana? Kalau saya daripada ribut-ribut sampai drama, mending ikut aja Bu. Atau sekali aja. Sekali aja gitu. Tapi nanti kalau ada lagi terusan lagi gitu baru. Oke, kalau dari Lutfi gimana? Kok saya sering mikir, kok saya beda sendiri, saya pasti dijauhin seperti yang sudah-sudah. Gitu ya. Kalau mungkin Lutfi udah pernah ngerasain sekali ini ya dijauhinnya ya. Makanya berterusan buat ikut lagi gitu ya. Kamu lagi Apa nanti kita bedah gimana cara nolak yang bagus, tapi Lutfi juga bakal berteman dengan baik dengan mereka gitu ya. Nah, sekarang saya ingin kita periksa pikiran-pikiran itu sama-sama gitu, dengan cara yang menarik. Alifa, pikirkan kalau saya nggak ikut, mereka pasti nggak suka lagi, mereka pasti nggak suka saya lagi, gitu kan? Saya ingin bertanya, apakah itu sebuah fakta yang sudah terbukti sebenarnya atau sebuah prediksi yang kamu buat sendiri di dalam kepala? Gimana? Prediksi Bu, karena saya sebenarnya belum pernah benar-benar mencoba menolak dengan cara yang baik-baik. Oke, coba sekali ya, Alfa, itu hal yang dalam psikologi disebut dengan CBT. Nah, pikiran yang otomatis muncul saat kamu berada dalam posisi itu gitu ya. Pikiran yang muncul begitu cepat dan terasa kebenaran mutlak. Padahal sebenarnya kayak belum tentu akurat itu yang kamu pikirkan tadi gitu kan. Nah, sekarang kalau pikiran itu kita ganti dengan yang lebih masuk akal gitu. Kira-kira seperti apa pikiran Alfa? Gak ada pikiran. Mungkin Bu, saya belum tahu bukan reaksi mereka tuh yang sebenarnya gimana. Kalau cara saya menolaknya baik-baik, bisa jadi tuh mereka lebih mengerti ataupun menghargai saya. Oke ya, jauh lebih seimbang dan lebih adil pada diri Alfa sendiri gitu ya. Itulah yang disebut dengan pikiran alternatif yang adaptif gitu. Pikiran yang memberimu kekuatan untuk bertindak itu, bukan pikiran yang membelenggu kayak ikut aja lah mereka gitu. Tapi kamu punya inisiatif sendiri, punya pemikiran sendiri gitu ya. Oke, Lutfia tadi kan bilang kalau Lutfia beda gitu sendiri kan. Saya pasti dijauhin seperti yang sudah-sudah. Kata yang sudah-sudah, apakah itu berarti ini pernah terjadi karena kamu berbeda pendapat atau karena hal lain? Kalau dipikir-pikir ya, waktu itu saya jauh bukan karena saya menolak dengan alasan jelas. Mungkin karena cara saya menolaknya adalah langsung. Oke, jadi bukan karena kamu berbeda, tapi mungkin karena cara menyampaikannya gitu ya. Itu insight yang sangat beragam. Berarti ada kemungkinan bahwa jika cara penyampaiannya lebih baik, maka hasil pun bisa berbeda gitu ya. Iya Bu, saya nggak pernah mikir sampai ke sana sebelum sebelumnya. Oke, sekarang ibu akan mengajari teman-teman satu teknik sederhana yang bisa teman-teman pakai buat kapanpun saat tekanan itu datang. Teknik ini bernama stop. Nah, stop itu ada kepanjangannya, kan ada STOP kan. S itu stop gitu, berhenti bentar, nggak langsung kayak ngambil keputusan pas kamu bilang bolos aja yuk, nggak langsung kayak ayo gitu, nggak langsung, tapi stop dulu, berhenti dulu, mikirin dulu gitu. Bener nggak nih mau ikut bolos? Pikir dulu ada waktu, jangan langsung ikut. Kalau misalnya teman-teman bolos, apa yang akan terjadi? Ya, nah jangan langsung kayak langsung bereaksi, ayo gitu, jangan, tapi mikir dulu gitu ya. T kecil. Nah, tarik nafas dalam-dalam, beri ruang untuk berpikir beberapa detik. Nah, setelah itu ada observe apa? Observasi. Nah, amati apa yang teman-teman rasakan di saat itu. Nah, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman pikirkan, dan apa yang sebenarnya teman-teman inginkan gitu. Nggak ingin, tapi langsung jawab ayo. Nah, yang terakhir ada P. Nah, baru setelah itu putuskan tindakan yang teman-teman mau ambil berdasarkan nilai dan keinginan dari teman-teman sendiri.
bukan berdasarkan dari rasa takut teman-teman sebut tadi. Jadi Ini kalau hanya misalnya butuh kayak 10 sampai 15 detik lah teman-teman nggak mutusin itu. ya udah dari mana tahu? Tapi 15 detik itu bisa mengubah Menyenangkan kamu itu dari keputusan yang teman-teman sesali selama ini. Jadi keputusan yang memang mungkin dari berdasarkan diri teman-teman sidang sendiri. juga mungkin Pak. Oke. Nah, kira Bagus. Satu dua kata. Ya Bu. Iya Pak. Melawak lagi. kamu kan bilang selalu ikut sebelum sempat berpikir. Kalau teknik stop ini kamu pakai saat itu, kira-kira di langkah mana yang paling sulit buat kamu? Itu boleh gitu. Berapa yang 500? Mungkin di bagian itu Bu, yang mengamati. Mengamati Apa yang saya rasakan gitu. Karena biasanya saya langsung panik. Panik kayak gitu dan nggak sempat merasakan apa-apa. Itu panik. Itu sangat jujur dan sangat tepat gitu ya. HO ini memang paling sering terlewatkan gitu. Makanya teknik ini perlu dilatih dan nggak langsung gitu. Memang butuh beberapa latihan bisa Iya. sekarang teman-teman yang lainnya coba bayangkan dalam situasi mutiara tadi Kenapa saya kesusahannya gitu. yang sarankan saya pun belum Nanti kita evaluasi lagi mana langkah yang harus saya kan kita ini perbaiki semua ya. di saya duluan Dan, ini sekarang gini kenapa bisa dibuat Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, dari semua yang sudah kita diskusikan, adakah yang merasakan sesuatu yang berbeda tentang cara kalian memandang situasi tertekan, situasi teman ini dibandingkan saat kalian pertama masuk ruangan tadi? saya Bisa kok. Gimana, Lutfi? Saya merasa lebih kendali gitu. Sebelumnya saya pikir saya memang orang yang lemah, tapi ternyata ini bukan soal lemah atau kuat, ini soal pola pikir yang harus diubah. Oke, kalau mau kira, Saya juga kayak saya nggak tahu apa kalau pikiran saya itu bisa ditantang seperti tadi itu misalkan. Asalnya ini saya selalu menganggapnya sebagai kebenaran. ini udah oke ya. Jadi Lutfia tadi ya, Lutfia dan Lutfia, apa yang kalian baru sadari itu adalah sebuah pergeseran yang sangat berarti. Jadi itu kan pertama teman-teman kan dari merasa tidak berdaya menjadi menyadari bahwa ada ruang untuk berubah. Itu bukan hal kecil, itu adalah langkah pertama yang nyata. terus saya Ya. tadi reviewnya gimana Oke, terus tiba-tiba udah dipublish Pak nemu daripada di situ ada beberapa kesalahan Pak. ketika kita menyadari bahwa yang selama ini kita jaga adalah kekuatan kita sendiri, bukan relasi dan sesungguhnya, maka kita mendapatkan kembali kekuatan untuk membuat pilihan yang berbeda. Nah, gimana perasaan teman-teman sekarang setelah kita bahas hal yang teman-teman khawatirkan tadi? Gimana perasaannya? Jadi ya saya karena saya juga satu-satu artikel Kalau saya Bu jadi lebih berani lagi gitu kalau misalnya ada rasa takut saya sendiri berarti saya lah yang harus bisa mengubahnya. Dari yang di jawabkan saya ya, kira bahwa hari ini kita telah menemukan suatu yang sangat berharga bersama-sama. Tekanan selalu datang dari luar, tapi kita sendiri punya fondasi gitu ya. Oke, nah kita sekarang hampir sampai di penghujung sesi yang luar biasa nih. Teman-teman udah ada perubahan dari pikiran yang irasional kepada pikiran yang lebih rasional, gitu kan? Nah, sebelum kita tutup hari ini, teman-teman ada pertanyaan lagi? saya nggak mikir Tidak ada, di ya? bapak Udah terselesaikan belum nih? Udah punya keputusan sendiri ya? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan. Ini jalanin Nggak ada? oh ya jalan ada Tidak ada, udah ya. Oke, sekarang Ibu ingin merangkum gitu. Alhamdulillah hari ini kita belajar bersama bahwa people pleaser atau perilaku kalian yang sulit menolak teman-teman itu, termasuk tekanan dari teman sebaya, adalah sesuatu yang nyata dan dirasakan oleh banyak orang, termasuk oleh keempat anggota di dalam ini ya. Dan kita menemukan bersama pola untuk mencegah perilaku yang sebelum people apa tadi? People lama fokus ada dari ya kan? ini nggak tahu Nah, ada yang baru jadi juga kita udah menemukan teknik untuk mengatasinya tadi. Apa sebutannya? Stop. Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih gimana caranya kan? Nah, sekarang Ibu ucapkan terima kasih buat teman-teman yang berhadir dalam webinar hari ini. Udah semangat, dia udah tahu cara mengendalinya.
tutup, ibu pengen teman-teman baca doa penutup. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus yang ini Ibu harap layanan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa lebih berani buat menolak ajakan yang negatif. Oke, harapan ibu itu aja. Bu akhiri sesi hari ini dengan ini nanti saya isi terus Pak. Sesuai dengan ini aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.